Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 14 Agustus 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, nats renungan kita hari ini yang diambil dari Yesaya 61 ayat 1 berbicara tentang Roh Tuhan yang ada pada Nabi Yesaya, yang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memulihkan mereka yang patah hati, dan membebaskan orang-orang yang ditawan. Ayat ini juga menyoroti pengurapan Nabi Yesaya oleh Roh Kudus, memberinya otoritas dan kuasa untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pengurapan ini menunjukkan bahwa Yesaya dipilih dan ditugaskan oleh Tuhan untuk melaksanakan misi khusus, yaitu memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Pesan sukacita ini ditujukan terutama bagi mereka yang menderita dan sengsara. Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menunjukkan bahwa ia adalah perantara antara Tuhan dan umatnya untuk membalut hati yang terluka, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kelepasan dari kegelapan bagi orang terkurung. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa Roh Tuhan ada pada Yesaya, menandakan pengurapan dan otoritas ilahi yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan tugas kenabian. Yesaya diutus untuk menyampaikan kabar baik atau Injil, yang berarti berita sukacita dan harapan bagi mereka yang sedang dalam kesusahan. Tujuan utama dari pengutusan Yesaya adalah untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, baik secara fisik maupun pembebasan dari perbudakan dosa dan penderitaan. Dengan kata lain, bahwa pesan yang disampaikan dalam ayat ini adalah janji penyembuhan bagi hati yang patah. Setiap orang pernah mengalami kepedihan,
kehilangan, atau kegagalan dalam hidupnya. Hati yang patah dapat membuat kita merasa terhempas, kesepian, dan tidak berdaya. Namun di tengah-tengah situasi yang menyakitkan itu, Allah memiliki janji dan kehendaknya untuk menyembuhkan hati kita. Saudara-saudara kekasih, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku. Tuhan adalah sumber segala kekuatan dan penghiburan. Ketika kita datang kepadanya dalam keadaan yang patah, Roh-Nya hadir untuk menguatkan kita. Roh Tuhan Allah memberikan penghiburan, kebijaksanaan, dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Yang kedua, memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik yang diberikan oleh Tuhan adalah berita tentang harapan, pemulihan, dan kehidupan yang lebih baik. Ketika hati kita terluka, kita mungkin merasa miskin secara emosional, rohani, dan bahkan fisik. Namun Allah ingin memberikan harapan kepada kita. Ia ingin mengisi kita dengan sukacita dan kekuatannya yang tidak terbatas. Yang ketiga, menyembuhkan yang patah hati. Hati yang patah membutuhkan penyembuhan. Kadang-kadang proses penyembuhan memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi Allah adalah ahli penyembuhan. Ia mampu menyembuhkan luka-luka yang mendalam dan memberikan penghiburan yang tidak terlukiskan ketika kita menyerahkan hati yang patah kepadanya. Ia akan menghibur kita dan memulihkan hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memilih dan mengutus kami untuk memberitakan kabar baik ke seluruh bumi. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.